Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz kita, ya Al-Ustadz Nurul Yakin, Al-Ustadz Nizar dan Al-Ustadz Faiz, dan yang saya hormati para tamu Allah, tamu Rasulullah yang berbahagia. Alhamdulillah kita sekarang ini berkumpul di sini dalam rangka manasik yang terakhir, yang keempat kali sebelum keberangkatan kita besok ke kota Mekah. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi besok sebelum Jumat, para jamaah sekalian, habis pagi-pagi itu udah boleh mandi, namanya mandi sunnah ihram. Nawaitul ghusla lil ihram sunnatan lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Melayu. Niat saya mandi ihram atau niat saya mandi umroh, sunnah karena Allah Ta'ala. Mandinya kayak mandi besak. Basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Disunahkan buang bulu-bulu kecuali jenggot. Semua bulu kumis, bulu atas, bulu bawah, semua yang namanya bulu sunnah buang. Kecuali jenggot. Gosok gigi. Masih boleh pakai minyak wangi-wangian karena belum ucap niat. Potong kuku. Kukunya dipotong. Setelah itu nanti sebelum Jumat, udah bapak-bapak sebelum turun ke masjid udah siap pakai pakaian ihram. Ya, pakaian ihram nanti kita praktekkan. Nanti Jumatnya kita makan siangnya habis sholat Jumat jangan ada naik ke lantai M. Kita makan siangnya, jatah siangnya di box atau dikotakkan. Nanti akan kita bagikan di bis biar cepat. Karena kalau udah makan siang masa nak ngantri lama jong-jong kita berangkat ya. Jadi makan siangnya jangan di lantai M tapi nanti dikotakkan. Kita bagikan di bis habis sholat Jumat. Sholat Jumatnya Bapak Ibu sekalian, sholat Jumatnya nanti kita jamak takdim. Sholat Jumatnya tetap dengan imam 2 rakaat, asarnya 4 rakaat. Ngapa tak ada 2 Pak Ustadz? Karena kita belum mulai berjalan, masih nak berjalan. Beda dengan kemarin. Kemarin kita dalam perjalanan, sekarang masih nak berjalan. Ya, jadi Jumatnya dengan imam 2 rakaat, lalu asarnya 4 rakaat. Jadi pertama niat gini, niat saya sholat Jumat di jam, nanti saya share di grup ya. Niat saya sholat Jumat di jamak takdim dengan asar 2 rakaat makmum karena Allah dengan imam. Udah assalamualaikum langsung berdiri. Kalau bisa berjamaah dengan kawan, kalau enggak ada ya udah sholat masing-masing. Niatnya niat saya sholat asar di jamak takdim dengan Jumat atau dengan duhur 4 rakaat. 4 rakaat karena Allah. Sholatnya 4 ya, asarnya. Udah assalamualaikum, nanti azan asar di perjalanan ndak usah sholat lagi karena kita ndak ada berhentinya, nanti berhentinya pas maghrib, hampir maghrib kita berhenti di rest area. Setelah itu baru kita akan mulai perjalanan kita menuju ke Bir Ali. Dari sini perjalanan kita ke Masjid Bir Ali atau Masjid Miqat untuk mengucap niat kurang lebih 20 menit. Perjalanan 20 menit kita akan singgah ke Masjid Bir Ali untuk apa? Untuk mengucap niat. Di situ kita turun dari bis, kita masuk ke dalam masjid, sholat sunnah ihram. Nanti saya share juga niatnya, niat saya sholat usalli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah ihram atau niat saya sholat sunnah umroh 2 rakaat karena Allah. 2 rakaat. Surahnya bebas, surah pendek-pendek ya. Pertama kali jangan sholat sunnah ihram. Pertama kali sholat sunnah tahiyatil masjid, masuk ngormat masjid. Udah assalamualaikum berdiri lagi, baru sholat sunnah ihram 2 rakaat dan berdoa pada Allah. Setelah itu masuk bis, baru kita ngucap niat di dalam bis ya. Kenapa dalam bis? Karena kita mencontoh Nabi Muhammad. Dulu Nabi Muhammad ngucap niat di atas unta. Karena kita tak pakai unta sekarang, jadi kita ngucap niat di dalam bis. Sebelum ngucap niat, kita harus mengetahui larangan-larang ihram. Larangan-larangan yang tak boleh dilanggar, hati-hati. Ini banyak terjadi pelanggaran. Andai kan ada pelanggaran, balikkan ke kita. Ya Allah, anggap ini dosaku. Mungkin karena kita payah nak keluar duit, ya, nak sedekah payah, kita Allah paksa kita untuk sedekah. Kan mau tak mau? Kalau kita melanggar, pertama puasa 3 hari, tak bisa dah puasa 3 hari, payah panas-panas gini nih. Yang kedua, kambing 1 ekor, 3 juta. Yang ketiga, beri makan fakir miskin. Dihitung sini biasa 100 ribu, 6 orang 600. Akhirnya karena kita melanggar oleh Allah, dipaksa kita, dipaksa untuk sedekah. Mau tak mau.
Oh dah, Pak Ustadz pun tak tahu saya melanggar. Tadi aku pakai gosok gigi, Pak Ustadz tak tahu. Iya, saya tak tahu, Allah tahu, tak sempurna. Bapak ibu yang melanggar, tak bayar redam atau tak bayar fidyah, tak bayar denda, balik kampung sampai mati ngalir dosa. Apa guna kita keluar 31 juta? Tak sempurna kan? Nah makanya andaikan nanti ada yang melanggar, langsung japri saya atau bisik-bisik. Kadang-kadang sedang gak kawan kamar tuh kalau ketawa melanggar, diolok kena dia. Mau Pak Ustaz tadi melanggar tak? Jangan diolok-olok, diam ya. Hati-hati yang ngolok-ngolok, nanti dia kena melanggar. Nah ya, jadi sebelum kita ngucap niat, kita harus tahu larangan-larangan ihram. Yang pertama, untuk khusus laki-laki ada 3. Dilarang tutup kepala. Dilarang juga memakai pakaian berjahit yang bergabung, baju, celana dalam. Yang ketiga, dilarang menutup mata kaki, baik pakai sepatu tinggi atau pakai kaos kaki. Terus larangan untuk ibu-ibu ada 2. Dilarang tutup muka, pakai cadar, pakai masker tak boleh. Yang kedua, tidak boleh ibu-ibu tutup telapak tangan. Udah beli semua tak tuh? Sarung tangan yang ada cincinnya ya. Terus larangan yang semua berlaku untuk umum, laki-laki perempuan, dilarang potong kuku, dilarang buang bulu apa aja, dilarang pakai wangi-wangian, dilarang juga wangi-wangian, dilarang meminyaki rambut nih, pakai minyak wangi atau minyak yang tak wangi, pokok rambut dilarang diminyaki, dilarang ngaco tumbuh-tumbuhan, mengganggu hewan, dilarang menikahkan orang, apalagi menikah seorang. Kena sembelih nanti kena sehari ini. Dilarang ngomong kotor, ngomong jorok, maki-maki, kelahi, berdebat, tak boleh. Andai kan ada orang bikin kita panas, istighfar, astagfirullahaladzim. Itu larangan. Setelah kita tahu larangan tersebut, maka kita mengucapkan niat. Nah, sebelum mengucapkan niat, praktik dulu pakai pakaian ihram. Ada yang bawa? Kalau tidak ada bawa, mungkin dah tahu semua ya. Nah, seperti biasa. Laki-laki, kalau perempuan nggak usah. Perempuan tak usah pakai ihram. Nah, yang tulisannya ada di bawah ya. Saya ini tulisannya Indonesia, ini karena ini dipakai haji dulu. Ada kalau yang umroh apa tulisannya? Musdalifah ya. Oh, Musdalifah. Baik, ujung ketemu, ini yang paling saya suka ya. Banyak caranya. Ujung ketemu ujung. Lalu tarik ke samping kanan. Tekan tulang rusuk kanan, lempar ke kiri. Tekan tulang rusuk kiri, lempar ke kanan. Lalu kempeskan perut, kita gulung. Selesai gulung, baru kembangkan perut, biar trek. Jangan lupa pakai ikat pinggang atau tali rapia, apa ya? Bagian atas, simpan di belakang, banyakkan ke kanan. Karena kita belum tawaf, masih mau tawaf, ini kan masih nak perjalanan nih. Disunahkan tutup bahu kanan. Jadi simpan gini, ambil, kumpulkan semua nih, lemparkan ke belakang. Sisanya selitkan sini, tinggal rapikan. Nah, tinggal rapikan ya. Baik. Setelah kita ngucap niat, setelah udah pakai kain ihram, kita ngucap niat dalam bis. Anggap sekarang di dalam bis. Nanti saya tanya, ayo ibu-ibu, masih ada pakai masker tak? Masih ada? Makasih. Bapak-bapak, ada masih pakai celana dalam tak? Ada pernah kejadian tuh. Dalam bis dilupa, akhirnya otomatis bisa ada WC. Dia buka celana dalam WC. Kalau tak ada WC, buka depan ibu-ibu. Ya, ngerti ya, jangan lupa. Udah aman, tak ada pelanggaran, baru ngucap niat. Ayo sekarang ikut saya semua ngucap niat. Ini umroh pertama. Ya, ndak bisa dibadalkan untuk diri seorang. Yang kedua baru boleh dibadalkan atau diberikan pahalanya kepada salah satu orang almarhum yang kita sayangi yang sudah meninggal. Kita mengucap niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha fardhan lillahi ta'ala. Niat saya umroh dan ihram dengannya fardu karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perbanyak baca talbiyah. Kayak tadi labbaik la Allahumma, sampailah kita nanti
sampai ke hotel. Nanti kita akan berhenti di rest area. Perjalanan kurang lebih 2 jam, berhenti di rest area. Yang biasanya sampai rest area itu maghrib biasanya. Maghrib. Maka tidak usah sholat di maghrib di rest area. Kita sholatnya akan di jamaah akhir. Diundur sholatnya nanti di dalam Masjidil Haram, di Ka'bah. Ya, sayang. Masa kita mau sholat jalan, karena kalau sholat di dalam Masjidil Haram pahalanya 100.000. Kalau di sini 1.000. Di Mekah pahalanya 100.000. Begitu pula kita wakaf Al-Quran yang belum ya. Kalau wakaf Al-Quran di sini pahalanya 1.000. Kalau di sana pahalanya 100.000. Kita sebuti wakaf Al-Quran sama dengan 100.000. Wah, kita wakaf Al-Quran. Mampu tak kita wakaf Al-Quran 100.000? Mampu? Ada duit tak? Sebuti ya tak ada. 100.000. Bah, kita nyampe di hotel biasanya sekitar jam 9 malam biasanya tuh. Nanti seperti biasa bagi kunci makan malam, lalu saya beri waktu untuk istirahat, bujurkan kaki lo, biasa setengah jam lihat kondisi. Kurang lebih jam 10:30 biasa kumpul di lobi dalam keadaan berwudu, udah pakai ihram. Hati-hati, biasa di dalam hotel itulah banyak pelanggaran, banyak. Kadang lupa dah. Makanya ketika masuk kamar yang ingat saling mengingatkan ya. Ketika masuk kamar, kawan-kawan, jangan hati-hati, sabun hati-hati. Melanggar jangan boleh. Dapat pahala kita saling ingatkan. Kadang-kadang lupa tuh. Dah nyampe kamar dah ganti kain sarung yang bapak-bapak. Ibu-ibu dah buka kerudung, masuk. Betul kan? Kan? Udah biasa. Pakai bedak kena. Ya, saling mengingatkan. Setelah itu 10:30 kita kumpul di lobi, kita akan jalan kaki ke Ka'bah, ke Masjidil Haram di Ka'bah. Kurang lebih, jadi hotel kita nih, kita keluar hotel belok kiri turunan, lalu kita belok kanan bujur ya nyampe Ka'bah. Kurang lebih 400 meter. Lebih jauh dari ini sedikit, ada banyak. Tak banyak. Ya, ini ada yang rombongan dari Pontianak juga. Saya dengar tuh hotelnya pakai bis. Berarti kalau pakai bis dekat apa jauh tuh? Mana pula dekat pakai bis? Ya, ada tuh. Kita bersyukur Bu ya. Hotel kita masih tidak pakai bis, masih jalan kaki, tidak jauh amat. Nanti kita masuk Ka'bah akan melakukan tawaf. Mana Ka'bah? Ini Ka'bah. Pinjam Ka'bah bukan Ka'bah. Tahu. Yang anggap Ka'bah. Nah, ini rukun Hajar Aswad. Gula. Nampak saya. Ini rukun Hajar Aswad. Ini rukun masih ingat tak? Ada yang ingat tak? Rukun apa namanya? Iraki. Ini rukun apa namanya? Syami. Ini rukun apa? Kalau ini ingat semua nih. Paling ingat nih. Ngabu pula karena benda nih sama dengan ini. Mirip bentuknya dengan Hajar Aswad. Cuma bedanya kalau Hajar Aswad ada lubangnya, ini tak ada lubang. Itu dah bedanya. Insya Allah semua jamaah saya bawa untuk cium dinding Ka'bah. Ya, itu dah jadilah. Bukan Hajar Aswad. Hajar Aswad payah. Saya ya dari 2008 ke sini sampai sekarang tak tahu berapa puluh kali deh, berapa ratus kali dah. Baru dapat 2 kali ya. Itu pun nak mati. Untung masih hidup. Boleh nanti yang muda-muda yang sehat-sehat boleh cari, dia pakai tim dia 3 orang, 2 jadi benteng, 1 cium. Tapi Masya Allah saya punya jamaah dulu tua dah 3 kali dapat. Rupanya dia gini, dia kan jalan pelan. Ada orang Arab tinggi besar tak tega. Mama. Kan kalau orang sini panggil ibu mama. Hajar Aswad, dibawa kena dia. Cium. Saking kasihan kan, balik pun diantar lagi. Iya kalau gitu, kalau sampai gitu lepas hati. Jadi udahlah cari aman ya. Nggak wajib nih. Ini hukumnya sunnah. Tak dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan tak dapat dosa. Jangan gara-gara kita nak lakukan sunnah kita korban nyawa. Ingat anak bini kita, suami kita nunggu di rumah, nunggu korma, nunggu oleh-oleh ya Bu ya. Maka yang nanti yang belum beli baju, gelang-gelang, nyawangi sabar. Nanti saya bawa di pasar Kak Kiah. Ya, suk jumlah kata orang sini, suk jumlah agen. Ya. Sabar-sabar sikit loh. Maka di depan hotel kita tuh banyak orang jual di pinggir jalan pakai belampar gitu. Itu semuanya beli di pasar situ. Beli di sana, di agen tuh. Cuma kita nih jalan, enggak saya tak mau belanja Ustaz. Kuat iman gitu dia. Balik dari masjid bertenteng lagi. Jogo-jogo kopernya bukan beranak, bercucu koper tuh. Maka kalau jalan pejabat tuh gini, nabrak polisi.
Ya. Udah kita nyampe di sini. Di sini nih, di Hajar Aswad, bahu kiri kita sejajar dengan Hajar Aswad, bahu kanan kita sejajar dengan lampu hijau. Nanti ibu lihat lampu hijau, maka disitulah kita mulai tawaf kita. Nggak usah ngucap niat lagi. Ngapa nggak usah ngucap niat? Udah masuk niat pertama kita dari atas bis tadi. Jadi tidak usah ucap niat lagi. Tinggal kita udah nyampe sejajar, bahu kiri kita dengan Hajar Aswad. Tinggal kita takbir 3 kali. Bismillah, Allahu Akbar sambil noleh kiri. Jangan ini kita balikkan gini. Nggak usah. Tetap bahu kiri kita ngadap Hajar Aswad. Pala ya gini ah. Ya. Bismillah, Allahu Akbar, cium. Bismillah, Allahu Akbar, cium. Bismillah, Allahu Akbar, cium. Jalan. Keliling. Bapak Ibu tinggal ngikut di doa saya. Nyampe di rukun yamani, takbir lagi. Berapa kali? Sekali. Bismillah, Allahu Akbar. Boleh kata ulama, boleh cium, boleh tak ada. Lalu baca doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe sini dihitung 1. Takbir lagi 3 kali sini nih. Bismillah, Allahu Akbar, cium. Bismillah, Allahu Akbar, cium. Bismillah, Allahu Akbar, cium. Jalan lagi. Jalan, nyampe rukun yamani, takbir lagi sekali. Bismillah, Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe di Hajar Aswad dapat berapa? 2, anggap 6. Bodoh gak sampai 7 detik. Ini kan coba praktik nih. Nanti kalau sana mau tak mau. Ya, anggap 6. Anggap ya cepat bayar. Takbir lagi. Bismillah, Allahu Akbar, cium. Bismillah, Allahu Akbar, cium. Bismillah, Allahu Akbar, cium. Jalan. Nyampe rukun yamani takbir sekali. Bismillah, Allahu Akbar. Boleh cium boleh tak ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe di Hajar Aswad dapat berapa dah? 7. Tadi kan 6, 7. Cek. 7. Selesai 7 takbir lagi penutup. Bismillah, Allahu Akbar, cium. Bismillah, Allahu Akbar, cium. Bismillah, Allahu Akbar, cium. Dah, lalu kita jalan sini. Di sini nih, di sini ada makam Ibrahim, ya, bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Kita ngumpul di belakang. Bekas telapak kaki Nabi Ibrahim tuh yang kayak kan sangkar emas, ngumpul situ. Nah, di situ kita akan sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah setelah tawaf. Niatnya usolli sunnat tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Pontianak. Niat saya solat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Surah bebas. Setelah sebelum solat tawaf, sebelum solat sunnah tawaf baca doa dulu sini. Baca doa. Bapak Ibu tinggal mengaminkan saja. Saya baca doa. Ya, baca doanya khusyuk. Ingat dosa-dosa kita nih. Ingat ya, kalau kita nak ngandalkan amal kita, nanti kan kita kan ditimbang nih. Ditimbang. Ya. Ditimbang amal kita sebelah kanan, dosa kita sebelah kiri. Kalau kita nak ngandalkan amal kita, sikit amal kita nih, lebih banyak dosa. Betul lah Bu? Bu, dosa ibu, nah dosa ibu Bapak-bapak, mata. Aku sasuk-suk Bu. Mentang-mentang cantik, ya di Pontianak ibu cantik sini. Betul lah Pak? Mentang-mentang hidung mancung sok. Betul di Pontianak hidung ibu mancung. Nyampe sini Kayak tai upil. Kecil hidung tuh. Saya dulu mondok di sini, mondok di Arab. Saya sebelum berangkat ke sini, saya merasa hidung saya paling mancung di Pontianak. Sekali pesawat terbang, mendarat, dibuka pintu pesawat, ngelihat hidung orang Arab, astagfirullah. Lama-lama sih mikir, ngapa orang Arab hidung mancung-mancung? Lama-lama sih dapat jawaban. Kenapa orang Arab hidung mancung-mancung? Karena orang Arab kalau nangis ditarik. Tarik. Kalau orang Pontianak ditekan. Mancung ke dalam. Ya, jadi dosa bapak-bapak banyak dosa mata, ibu-ibu banyak dosa mulut. Ya Bu ya. Kalau itu belum pakai dosa tangan, dosa pikiran, dosa hati, iri, dengki, ria, ujub, magakan diri sendiri. Banyak dosa kita. Kalau kita timbang nih dengan amal kita, tak seberapa, masuk neraka kita semua, termasuk saya. Mudah-mudahan gara-gara umroh kita dihapus dosa. Sampai-sampai Nabi bilang begini, siapa orang yang artinya barang siapa haji atau umroh, dia tidak melakukan dosa-dosa,
tak ada kelahi, tak ada ngomong jorok selama dia tawaf sa'i umrahnya. Apa kata Nabi? Dia balik rumahnya kayaumi waladathu ummuh, kayak bayi baru lahir. Dosanya kayak bayi lagi dah. Hilang dah. Tapi ingat, jangan buat dosa lagi. Jangan jadi Pak Haji Cak Tomat. Siang tobat, malam kumat. Betul-betul ya. Yang dulu malas ke masjid, balik dari sini rajin ke masjid. Yang dulu suka melasa bini, balik sini jadi sayang. Dulu ibu mulut cerewet, balik dari sini lembut bang. Seminggu ya, seminggu. Dapat sebulan mulai lagi. Kalau dapat sebulan mulai lagi, umroh lagi. Baik. Nanti doa kita sholat sunat tawaf. Niatnya usoleh sunat tawaf rakaat ini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunat tawaf 2 rakaat karena Allah. Bacain surahnya bebas, lalu doa masing-masing. Habis doa masing-masing sampai kita foto ramai-ramai. Habis itu foto dengan keluarga, kawan sekamar. Tolong ya, ada berapa jamaah itu tak bawa HP. Ya, tadi keluarga yang nanya di grup tuh, ya saya ini kan orang lupa. Saya lupa nama tuh dia. Tolong dan yang tak bawa HP jangan malu. Ini kan keluarga kita dah. Yang muda anak kita, yang tua abang kita ya. Jangan malu. Fotokan saya. Panggil bini, fotokan. Nah, kalau nunggu saya ini kan lupa. Mana ngurus ini, ngurus itu ya. Nah, jadi jangan malu. Ya, yang pegang HP jangan nggak sok-sok ya, fotokan kawan tuh. Apa aja foto? Tengah dia begini, tengah dia makan, foto ya kirim grup. Anaknya suka tuh. Benar saya. Tengah apa ya? Jangan pula tengah tidur begini. Jangan, marah anak nanti. Ya. Setelah di sini kita minum air zam-zam. Minum air zam-zam kata Nabi ma'u zam-zam 5 syuribalah. Air zam-zam tergantung niat kita minum. Jangan lupa tiap minum air zam-zam di masjid tuh. Makanya saya ajarkan, kalau baru nyampe dalam masjid jangan minum loh. Bukan apa, nanti tak bisa lama kita nak kencing. Masuk masjid diam langsung sholat ke apa. Terutama kalau tahajud turun jam 2 tuh, tak usah minum loh. Nanti habis selesai sholat, minum banyak-banyak. Ngapa kan nak balik hotel, nak berak, nak kencing. Jangan pula baru masuk 3 botol habis. Dapat setengah jam, kata dia. Tanda orang munafik, hati-hati ya. Tanda orang munafik tak suka zam-zam. Kalau dia payau, munafik kau. Minum segelas tak enak, munafik. Sekarang balik ke kita. Pak Ustaz memang tak suka, paksa. Tanda orang yang imannya kuat diminum. Minum banyak-banyak ya. Jadi sebelum minum air zam-zam tu doa. Doa apa ya? Beringus saya. Payah. Dah, ya. Minum air zam-zam tergantung niat kita. Gini cara niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan berkah air zam-zam nih, buang penyakit yang ada di badan saya. Doakan orang, ada kita punya orang tua yang sakit. Ya Allah, angkat penyakit bapak saya dari putih anak tu. Doa apa aja, Allah kabul doa tu ya. Baru kita minum. Setelah minum kita akan lanjutkan sa'i. Sa'i. Anggap ini tempat sa'i. Anggap, ini kan bentuk O segi 4 kan? Di sini pertama, ini Ka'bah, kita ngumpul di sini. Ini namanya, masih ingat apa namanya? Bukit apa? Bukit Safa. Di sini Marwah. Kita mulai dari sini. Ketika kita sampai sini, kita balik badan ngadap ke Ka'bah. Baca doa. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Saya nanti baca pelan-pelan sana ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Lalu kita mulai jalan. Jalan, ingat bentuknya kayak O segi 4. 2 jalur dia. Yang satu ngarah sini, yang satu ngarah sini. Jalan sini sekitar 70 meter ada lampu hijau di dek. Di situ kita lari. Rabbighfir, baca doa, lepas dari lampu hijau jalan biasa. Ya, nyampe di sini dihitung 1. Belok kiri. Ketika kita belok kiri di sini, ketemu lagi Ka'bah nih di sini. Ngangkat takbir lagi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil ham. Jalan. Di sini agak jauh, sekitar 300 meter baru kita ketemu lampu hijau. Kalau sini dekat, 70 meter kita ketemu. Kalau di sini agak jauh karena lampu hijaunya sama di situ tempatnya. Cuma bedanya di sebelah sini ada lampu hijau, di sebelah sini ada lampu hijau. Ketika udah nyampe lampu hijau lari. Lepas dari lampu hijau jalan biasa. Nyampe di Bukit Safa dihitung berapa nih? 2. Ingat ya, ini 1, ini 2.
Balik badan lagi, ngadap Ka'bah. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil ham. Belok kiri. Jalan, ketemu lampu hijau, lari-lari, lepas lampu hijau sampai sini. Bukit apa ni? Bukit apa ni? Marwah, dihitung berapa? 3. Belok kiri. Nyampe sini ketemu lagi tu, Ka'bah tadi. Takbir lagi. Takbir, jalan lagi. Sekitar 300 meter, ketemu lagi lampu hijau, lari-lari, lepas lampu hijau jalan biasa. Nyampe ini Bukit Sopah, dihitung berapa? 4. Balik badan, ngadap Ka'bah. Takbir lagi. Belok kiri. Anggap 6 ya, anggap 6. Belok kiri. Jalan. Ya, sekitar 70 meter ketemu lampu hijau, lari. Lepas dari lampu hijau jalan biasa. Nyampe sini, dihitung berapa? 7. Selesai. Selesai 7, kita belok ke kanan, keluar. Untuk apa? Keluar dari lokasi ini. Keluar untuk apa? Untuk tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul membuang 3 helai rambut paling sikit. Kurang tak boleh, lebih boleh. Agar apa? Agar kita balik asal halal lagi. Jak wangi boleh, pakai baju biasa boleh, pakai tutup songkok boleh, pakai songkok boleh. Ya. Jadi buang. Buang pakai apa jak? Boleh sentak, gigit, ya, atau cabut gini. Pokok intinya menghilangkan rambut paling sikit 3 butir. Kurang tak boleh, lebih boleh. Setelah itu, pertama saya, nanti saya potong bapak-bapak, habis bapak-bapak potong mahramnya atau istrinya. Kalau ketika bapak potong istrinya, jangan langsung buka langsung. Rambut perempuan tu aurat, Bu. Tak boleh nampak. Makanya ibu, kalau ibu solat atau tawaf, nampak rambut sebuti, tidak sah. Makanya pakailah dalaman. Pakai dalaman tak semua tu. Kalau tidak punya dalaman, minjam je dalam suami. Minjam je dalam dipakai gini, cari aman. Pakai pempes ke. Ya, hati-hati tak boleh dapat rambut-rambut ni. Nampak sebutik batal. Aurat bagaimana? Sebutik rambut aurat dosa, akan dilempar ke dalam neraka. Bagaimana dengan di kampung kita perempuan-perempuan muslimah yang tak pakai kerudung sama sekali? Betul tak? Kadang-kadang tanya, ni biasa ni. Kenapa kau tak pakai kerudung? Muka tak perlu pakai jilbab. Yang penting hati pakai jilbab. Ya. Kalau kau pakai motor, tak usah pakai helm. Yang penting hati pakai helm. Kena tabrak kontainer, pecah 2 kepala kau. Macam-macam ya. Ada tak? Kalau kita tak, dek, ngapa tak pakai jilbab dek? Rambut siapa kata dia. Dek, ngapa pakai rok pendek nampak paha? Paha siapa? Apa kataku? Akhirnya perempuan ini oleh Allah dilemparkan dalam neraka. Lalu perempuan bilang, ya Allah, ngapa saya masuk neraka? Kata Allah, neraka siapa? Apa kata aku? Aman kau nak balas. Ya. Setelah kita tahallul, selesailah proses kita. Kita balik halal. Yang pertama ini umrohnya, umroh wajib untuk diri seorang. Yang kedua, umroh sunnah. Umroh sunnah inilah bisa dibadalkan atau digantikan untuk satu almarhum siapa aja yang kita sayangi. Anggaplah untuk bapak kita. Bapak mak kita dah meninggal. Satu untuk bapak, untuk mak. Mak tak ada. Bapak cerita di kuburan tu. Mak kena, anggaplah ni kawan ni, Pak Marudin. Mak, kena si Marudin tu, aku dah dibadalkan. Benarlah. Kau mak, mana ada? Gua ngajar Marudin tu. Dia dengan bini sini 62 juta, berdua dia mampu. Ya kata mak, kemarin belanja coklat 2 kilo di kebun makcik kata mak. Gua ngajar dia. Aku cuma 2 juta masin. Ya. Habis. Pak, kita badal umrah untuk orang tua kita. Sejuk kuburan tu. Ingat ya, ingat. Kita tak mungkin sukses seperti sekarang ini. Kita tak mungkin nyampe ke sini. Kita tak mungkin hidup di dunia tanpa kedua orang tua kita. Jangan masin-masin untuk orang tua. Ya, lebih bagus tak belanja. Kita break orang tua. Orang tua sejuk kuburan tu. Yang punya suami dah meninggal, break. Bu ya, yang punya istri dah meninggal, break. Badalkan. Mahal Pak Ustaz 2 juta. Agak murah sikit, ada nawar lagi. Ya. Agak murah sikit, ya udah wakaf Al-Quran lah. Wakaf, Pak Ustaz saya tak ada duit. Saya ingin badalkan bapak mak saya, Pak Ustaz. Duit tak ada, pinjam punya saya. Bayar tapi ya, jangan pura-pura lupa. Saya tagih, benar saya. Nyaman ya. Ya, kalau ndak bisa badal mahal, silakan wakaf Al-Quran. 240 ribu atau 60 rial. Nanti simpan di Masjidil Haram Mekah, itu sebutik pahala sama dengan 100 ribu pahala. Terus, nanti malam udah berkemas. Jangan dirapikan, masuk ya lah koper. Karena kita kan belum balik, masih nak nuju Mekah. Baru nanti kemas yang di Mekah nak bandara, baru kita cantikkan. Inti masuk ya lah tuh. Masuk di koper kita kan enggak terlalu banyak kan, beranak tak ada banyak amat kan. Karena belum kasar kaki ya. Jadi malam ini kemas, besok pagi
Jam berapa Ustaz? Simpan di luar. Jam 8 semua koper besar kecil simpan depan kamar kita. Bukan dalam kamar, di luar kamar. Simpan ya. Nanti jam 9 ada tim kita ngambil koper. Ketemunya di hotel kita Mekah. Ya, apa yang mau disimpan? Tas tenteng agak simpan situ. Yang besar-besar lah, jangan yang kecil-kecil simpan situ hilang. Terus selanjutnya juga besok subuh, habis solat subuh, jangan ada balik kamar besok. Habis solat subuh semuanya kumpul di pintu pagar 310. Untuk apa? Kita nak ngadakan ziarah wada. Ziarah perpisahan dengan Nabi Muhammad. Kita datangkan izin pada Nabi, masa balik tak ada pamit. Itu nama maling. Makanya habis solat subuh, besok semua kumpul di pagar 310, sama-sama kayak kemarin kita pamit ke Nabi Muhammad, berdoa, doakan Nabi kepada Allah, mudah-mudahan nyampe agak sini ya. Terus ziarah wada. Terakhir, dorongan. Saya lihat ada beberapa jamaah, terutama yang perempuan, udah banyak goyang-goyang dah jalan tuh. Hati-hati ya. Yang kira-kira tak kuat, jangan paksakan. Ini saya bukan nak nakut-nakutkan. Ini jalan kaki 5 kilo. Ya, 5 kilo. Berhentinya cuma berhenti tadi solat sunnah, foto-foto, minum air zam-zam. Kurang lebih berhentinya 15 sampai 20 menit ya. Perjalanan biasa kita turun setengah 11, balik ke hotel jam 3 sampai jam 4. Kurang lebih 3 sampai 4 jam. Tak ada berhenti. Berhentinya cuma 15 menit. Yang kira-kira tak kuat jangan pikir gini, Pak Ustaz, saya nak coba-coba loh. Nak coba-coba, emang nak belajar sepeda motor apa ini? Kaki. Jangan nak coba-coba. Jangan kita korbankan, naudzubillah ya. Tambah parah nanti kita nih nak balik. Pak Ustaz, saya nak berdorong tapi tak ada duit. Pinjam saya, tenang aja, saya pinjamkan. Tapi pakai transfer nanti. Tenang aja, ada duit. Tapi kalau minjam cash tak ada. Kemarin ada jamaah nak minjam cash tak ada. Duit saya udah dipinjam jamaah, ada 10 juta dah pinjam jamaah. Bayar ya, jangan pura-pura tuli. 10 juta tuh. Kalau saya tunjuk orang ada lah buku. Ada lah. Maka kemarin beliau tadi nak minjam tak ada saya. Akan transfer ke anak suami ya. Ya, jadi yang nak berdorong, saya lihat ada berapa orang nih. Jangan nak maksakan dia. Udah tak apa. Saya pinjamkan duit. Yang penting ibadahnya tenang, aman. Baik, sampai di sini ada pertanyaan silakan. Kalau yang cewek itu Oh iya bang, ambil bang.